Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita hidayah dan taufik serta keimanan sehingga kita beriman, beribadah, tunduk patuh kepada Allah. Demikian pula kita bisa duduk di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berkah ini. Berjumpa, bermuajahah dengan jamaah Bapak Ibu di sini Masjid Al-Hikmah. Ya, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan laula an hadanallah, kalau bukan karena hidayah, nikmat, taufik dari Allah, maka kita tidak bisa beribadah, tidak beriman, tidak berislam, dan kita tidak bisa duduk di sini di majelis yang mulia ini. Ya, ini adalah kalimat pujian, kalimat syukur yang dibaca para penghuni surga, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami cabut dari hati para penghuni surga itu ghil, berbagai macam penyakit hati yang membuat kita di dunia saling mendengki, bermusuhan, dendam, marah, suudzon, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati itu ketika mereka memasuki surga Allah dicabut. Jadi nggak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi suudzon, buruk sangka, kecemburuan, ujub, takabur, nggak ada. Yang ada adalah rasa cinta kepada Allah di antara sesama para penghuni surga, dan mereka duduk dalam ayat yang lain surat Ar-Rahman. Allah mensifati bagaimana mereka duduk, dan mereka duduk di atas apa? Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqa wa janal jannataini, dan mereka duduk di atas permadani yang di dalam permadani itu ada bahan dari kain sutra. Jadi Allah mensifati karpet di surga itu dalamnya aja indah, di dalamnya saja terbuat dari bahan yang sangat mewah dan indah, maka bagaimana dengan tampak atasnya? Ya, sebagaimana di sini, masya Allah ya, karpetnya masih bagus, jamaahnya ramai, masya Allah. Semoga dengan ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, terkhusus kepada warga di sekitar masjid, di lingkungan sini, di Patik Raja ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga Allah memberikan kita rizki, mengumpulkan kita, mempertemukan kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan akhlak, memiliki kelemah lembutan yang luar biasa, yang tidak pernah membalas cacian, keburukan dengan keburukan, sampai orang Arab Badui itu terharu kemudian masuk Islam melihat kemuliaan akhlak Nabi yang, Bapak Ibu ya, Arab Badui ini menarik selendang Nabi dengan keras, kasar, sampai merah leher Rasulullah itu. Berteduh di bawah pohon sehabis perang Hunain atau perang Taif, membagikan harta rampasan perang. Arab Badui minta, mana harta yang Allah berikan kepadamu? Aku minta. Rasulullah marah. Apakah kamu tidak takut kepada Allah memperlakukan nabinya dengan kasar? Arab Badui bilang apa? Aku mendengar Muhammad tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah tersenyum itu, gak jadi marah itu. Kata Rasulullah, kalau aku masih memiliki harta, aku akan berikan kepadamu, tapi sudah habis. Ini luar biasanya Rasulullah ya. Di saat beliau mampu memberikan nafkah lebih kepada istri-istri, harta rampasan itu dibagikan habis kepada sahabat-sahabatnya. Ada yang satu sahabat itu kayak
Abu Sufyan yang baru masuk Islam itu, mertua Rasulullah dikasih 100 onta jemaah. Bayangin, siapa di sini yang punya 100 kambing? Ada? Semoga di sini ada yang punya 100 kambing ya. Amin ya rabbal alamin. 100 sapi ya. Amin. Dikasih itu. Anaknya lagi diminta dikasih juga 100. Yang lain dikasihnya 100 onta, 100 onta, 100 onta. Dikasihnya lagi yang lainnya itu 100 domba, 100 kambing. Sampai habis. Arab Badui minta, mana? Saya minta. Sudah habis. Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk memberikan kepada Arab Badui ini. Maka diberikanlah, dia pulang ke perkampungannya, membawa puluhan atau belasan ekor kambing, wallahu alam berapa jumlahnya. Kemudian dia bersaksi di hadapan masyarakat di kampungnya di Badui, wahai sekalian manusia, aku mendatangi Muhammad, dia memberikan tanpa takut miskin. Saksikanlah aku bersyahadat kepada beliau, masuk Islam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita rizki karunia di dunia, kita bisa mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu mudah-mudahan kita diampuni dan dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan sekali-kali sampai meninggal, jangan sampai meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Wasiat dari Allah agar kita senantiasa Islam, agar kita senantiasa beriman sampai kita meninggal, dicabut nyawa kita. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya, saat sakaratul mautnya, saat dicabut nyawanya, mampu membaca la ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga. Semoga Allah dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan, dengan Al-Quran yang kita baca, dengan kebaikan yang kita kerjakan, dengan majlis ilmu yang kita hadiri saat ini, semoga Allah menganugerahkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah, yang semoga Allah berikan keberkahan. Senang sekali bisa berkumpul bersilaturahim di sini. Terima kasih kepada takmir, kepada panitia yang telah mengundang saya sehingga bisa berjumpa. Saya tinggalnya di atas, Pak, di Bersole, perumahan Geria Satria Bukit Permata. Tahu ya, di atas kuburan Cina, naik lagi ke atas. Jadi ya dekatlah 15 menit di sini. Lama di pas di sawah itu yang jalannya lagi rusak. Ya. Baru pertama kali ke masjid ini, Masya Allah, masjid yang indah dengan jamaah yang antusias dan ramai. Bapak ibunya Masya Allah luar biasa. Ini mampu hadir mengumpulkan banyak orang itu susah, Pak ya. Ngumpulin orang itu susah. Apalagi mau mengumpulkan untuk menuntut ilmu. Ini susah, tapi di sini Masya Allah luar biasa. Semoga menjadi pahala bagi takmir, bagi pengurus yang telah menyelenggarakan kajian di pagi ini. Semoga diberikan pahala, menjadi semangat untuk senantiasa bersemangat mengajak masyarakat jamaah mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam ilmu, belajar agama. Yang pagi ini sebagaimana Bapak Ibu silakan dibuka ya kertasnya itu, silakan dibuka Bapak Ibu. Yang sudah hafal Sayyidul Istighfar, alhamdulillah. Yang sudah rutin baca, alhamdulillah. Itu rizki dari Allah. Salah satu rizki itu salah satu rizki itu adalah ibadah atau taufik. Rizki itu bukan hanya harta, kendaraan, rumah, anak. Bukan. Di antara rizki yang paling utama adalah amal soleh, dan di antara amal soleh yang luar biasa zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di antara zikir dan doa pagi yang dianjurkan untuk dibaca muslim pada pagi sehabis subuh, sore hari sehabis asar, atau sehabis maghrib adalah Sayyidul Istighfar. Ya. Itu yang ada di
kertas. Semoga diberikan pahala bagi yang menggandakan, mengkopi, membagikan, dapat pahala dari jamaah yang menghafalkan dan membaca. Kita baca bareng terlebih dahulu. Saya talqin, saya baca, jamaah mengikuti ya. Bagi yang sudah hafal alhamdulillah, bagi yang belum semua dihafalkan. Baik, saya baca, ikuti. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Sambil dibaca dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan, kita ulangi lagi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita lihat derajat hadis berkaitan Sayyidul Istighfar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Hadis yang para ulama sepakat dengan derajat dan kekuatannya, yaitu hadis paling sahih setelah Al-Quran, hadis yang diriwayatkan, dihimpun, ditulis oleh Imam Bukhari. As-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab paling sahih setelah Al-Quran, sahih Bukhari. Alhamdulillah hadisnya sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang kuat, telah diteliti, dilihat, dipilah-pilih rantai periwayatan dari satu orang ke orang sampai ke generasi salaf, generasi sahabat, sampai ke Rasulullah. Hadisnya sahih, sambung. Ini pertama derajat hadis, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang kedua, keutamaan Sayyidul Istighfar. Rasulullah bersabda, "Man qalaha muqinan min qalbihi hina yumsi." Barang siapa yang membaca, mengucapkan Sayyidul Istighfar dari hatinya dengan penuh keyakinan kepada Allah di sore hari, kemudian misal di malam hari dia meninggal, maka Allah masukkan ia ke dalam surga, Allah ampuni kesalahan dan dosanya. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, misal di siang hari atau di sore hari atau di malam hari dia meninggal, maka Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ia ke dalam surga. Luar biasa apa enggak, Bu? Luar biasa ya, luar biasa utamanya. Maka merutinkan membaca Sayyidul Istighfar ini adalah bentuk ikhtiar
bentuk usaha kita yang maksimal agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita kematian yang baik, yang husnul khotimah. Kita tidak tahu kapan ajal datang, kapan Allah menetapkan umur bagi kita sehingga malaikat mencabut nyawa kita. Maka dengan membaca doa ini, semoga Allah dengan sebab doa ini Allah memberikan kita kematian yang baik, Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Ya, Allah Ta'ala menghapus, membersihkan dosa dan kesalahan kita sehingga Allah memasukkan kita di akhirat kelak ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, dirutinkan yang sudah hafal, alhamdulillah, diingatkan agar dibaca kembali. Yang belum hafal silakan dihafalkan ya Bapak Ibu, dibaca. Kalau nggak hafal, setelah doa atau habis subuh, kertasnya ini dibawa, dibaca sehabis zikir, setelah zikir saat berdoa. Boleh juga dibaca habis asar, habis maghrib, habis subuh, itu waktu yang diutamakan. Kalau nggak ya itu sekurang-kurangnya. Boleh juga dibaca sehabis sholat, habis zuhur, habis asar, silahkan. Ya, keumuman perintah Allah, fazkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan ingat zikir yang banyak. Maka boleh dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, boleh dibaca berapa kali pun. Boleh dibaca saat sujud, boleh dibaca saat sujud dalam sholat. Tapi kalau saat sholat berjamaah nanti nggak keburu, maka dibaca saat sholat sunnah. Saat sholat berjamaah maka mengikuti gerakan imam atau bergerak pindah dari satu gerakan sholat ke gerakan yang lain setelah imam selesai bergerak. Rasulullah bersabda, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan di depan untuk diikuti. Jadi gerakannya tidak berbarengan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi biarkan imam selesai. Allahu Akbar, jamaah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, baru ikut Allahu Akbar. Jadi jangan barengan ya. Apalagi sampai mendahului imam. Di sini ada, kalau keramik hitam itu ketahuan ya, mana jamaah yang gerakannya lama, mana yang mendahului imam ya. Di masjid saya keramiknya hitam, jadi ketahuan itu kalau ngimami sholat. Saya yang lihat satu jamaah itu selalu kalau saya salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia ikut, kemudian dia duluan salam ke kiri. Saya belum salam ke kiri, dia udah salam duluan. Saya ingatin, Pak, mohon maaf, jangan mendahului imam. Rasulullah menyindir jamaah yang suka mendahului imam. Apa dia nggak takut nanti dibangkitkan di hari kiamat kepalanya kayak kepala keledai? Ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ini hanya kiasan, bukan hakiki makna sebenarnya yang mendahului imam, mohon maaf, seperti keledai. Bisa dibaca saat sujud, salat sunnah, saat tahajud di malam hari, luar biasa. Saat sujud salat tahajud boleh dibaca, atau saat selesai salat tahajud dibaca Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, khalaqtani, engkau yang menciptakan aku ya Allah, wa ana abduka, aku ini hambamu ya Allah. Ya, wa ana ala ahdika, aku ada kontrak perjanjian denganmu, wa wa'dika, dan mengikuti perintahmu, mastata'tu, aku beribadah bertakwa semampuku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan amalku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah nikmat yang ada pada diriku darimu ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa dan kesalahanku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali engkau ya Allah. Ini kalau dibaca, memahami artinya dengan penuh penghayatan, luar biasa. Ya, maka dengan ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka ini usaha kita pagi dan sore hari dibaca, semoga Allah memberikan ampunan.
yang ngajari TPQ atau TPA di masjid ya, Masya Allah, anak-anak diajarkan sebelum ngaji atau setelah selesai ngaji, sebelum pulang ke rumah baca bareng-bareng Allahumma anta rabbi, sehingga generasi kita, anak-anak kita mengenal doa ini. Maka luar biasa guru ngaji, guru yang mengajarkan anak-anak, mengajarkan Sayyidul Istighfar, dihafal sejak kecil, dibaca sampai dewasa. Sepanjang itu pula pahala Allah berikan kepada orang yang mengajar. Makanya jangan iri kecuali kepada para pengajar yang ilmunya bermanfaat, didengar oleh jamaah, diamalkan oleh jamaah. Itu bonus keutamaan yang begitu besar. Baik Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini sampai jam 7, benar? Iya Pak, sampai jam 7. Kita akan tadi keutamaannya, sekarang kandungannya kita akan pelajari. Jadi kalau keutamaan istighfar tadi sudah disinggung ya, melapangkan rizki, mengeluarkan kita dari kesempitan, kesulitan. Allah berikan kita hujan yang berkah. Ya, bukan hujan yang membuat kita kebanjiran, bukan hujan yang mematikan tumbuhan dan tanaman sampai cabai jadi susah tumbuh, kemudian harga cabai jadi mahal, ibu-ibu kewalahan beli cabainya. Jadi hujan yang berkah disebabkan istighfar penduduknya. Demikian pula sungai, tanaman, Allah berikan anak keturunan, dilapangkan rizki disebabkan karena istighfar. Allah jauhkan dari musibah disebabkan penduduknya memohon ampun. Maka masyarakat di Patik Raja ini berhutang kepada jamaah yang ada di sini serta jamaah yang sholat di masjid yang memohon ampun kepada Allah. Disebabkan karena jamaah-jamaah itu yang istighfar mohon ampun, mereka selamat dari musibah. Nggak ada longsor, nggak ada banjir, disebabkan karena jamaah di masjid-masjid yang istighfar mohon ampun. Makanya kalau jamaah masjid dimusuhi, dibenci, kualat. Jangan sampai memusuhi orang yang selalu ke masjid, orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, dimusuhi, dibenci, difitnah, nanti kualat. Ya, na'udzubillah min zalik. Besar hutang kita ini kepada orang-orang yang selalu memohon ampun, dengan sebab mereka kita aman dari azab Allah. Baik, itu keutamaan istighfar yang kita nggak bahas, tapi kita bahas kandungan dalam Sayyidul Istighfar. Yang pertama, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Rabbun, engkaulah Tuhanku ya Allah. Rabbun ini bisa bermakna pencipta, pengatur, yang memiliki. Sebagaimana kita baca dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan, pemilik semesta, penguasa semesta alam. Maka kita mengakui tauhid rububiyah. Tauhid 3 macam. Yang pertama rububiyah, kita meyakini mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, bahwa alam semesta ini beserta isinya diciptakan oleh Allah, enggak ada Tuhan selain Allah. Maka menyimpang dan tersesatlah serta kufurlah orang-orang yang mengakui adanya Tuhan selain Allah atau tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Kristen meyakini adanya 3 Tuhan. Bingung mereka itu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Tuhan Bapa ya. Tuhan Allah itu Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Yesus. Bingung. Anak kecil baca Bible sejak kecil, ketika memasuki usia remaja, maka Yesus mulai mempelajari akan Tuhan. Anaknya nanya, "Ayah, bukankah Yesus Tuhan? Kenapa dia mempelajari dirinya sendiri?" Bapaknya bingung mau jawabnya gimana. Ya, ada lagi pendeta ditanya sama penelpon, "Wahai Bapak Pendeta, apakah Yesus Tuhan?" "Iya, Yesus adalah Tuhan." "Lantas kenapa Yesus mati?" "Dia mati untuk menebus dosa." Enak kalau Kristen ya, kalau benar. Dosa pezina, dosa korupsi, dosa orang berbuat jahat sudah dijamin dihapus dosanya sama kematian Yesus. Ya, enak banget ya Pak ya. Ya, lantas siapa yang mematikan Yesus? Berarti Tuhan mematikan Tuhan? Tidak. Yang mematikan Yesus setan. Berarti setan lebih berkuasa daripada Tuhan. Bingung pendetanya.
Jangan terlalu banyak tanya. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Fatihah, Allah sifati orang Kristen itu apa? Waladhdallin, sesat. Karena kecintaan yang begitu besar, dogma keyakinan yang besar tanpa berpikir mengetahui kebenaran. Sedangkan kita tidak bertentangan akal dengan syariat. Kembali lagi, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, enggak ada Tuhan selain Allah. Engkau yang menciptakan, engkau yang mengatur, engkau yang memiliki, engkau yang menguasai. Maka dengan meyakini ini membuat kita tenang dalam menjalani hidup ketika masalah itu datang menimpa kita. Karena yang mengatur semuanya adalah Allah. Demikian pula Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obat. Ya, semuanya diatur oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, Dia pula yang mengatur hidup kita. Allah yang menciptakan kita, Dia pula yang mengatur rizki kita, menjamin rizki kita. Maka kita nggak khawatir. Kematian dan rizki sesuatu yang senantiasa bersandingan. Tidak akan meninggal seseorang sampai Allah sempurnakan rizki. Kalau sekarang uang habis, tandanya nanti uang datang lagi. Ada ustadz bilang kayak gitu. Abi uangnya habis, udahlah tenang aja, nanti uang datang lagi. Uang itu banyak ya, uang orang. Uang di bank banyak walaupun bukan uang kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Maka hidup kita tenang. Jadi terasa ringan. Karena tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertancap, tertanam dalam hati kita dalam menjalani aktivitas hidup ini. Allahumma anta rabbi. Allah enggak butuh malaikat, semuanya diciptakan dengan sendiri, enggak butuh kawan, enggak butuh penolong, enggak butuh pendamping. Allah itu semuanya diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa Allah ciptakan malaikat untuk menurunkan hujan, untuk mencabut nyawa, malaikat menjaga surga dan neraka, malaikat yang menyeret dan mensiksa penghuni neraka, malaikat yang menulis amal kita. Ya, Allah enggak butuh malaikat, sebagaimana Allah tidak butuh manusia yang Allah perintahkan kita untuk sholat, ibadah, kurban, sedekah, doa dan perintah-perintah yang lain. Enggak butuh dari sholat kita. Seandainya manusia dan jin semuanya dikumpulkan, semuanya beriman kepada Allah, nggak akan bertambah kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, nggak bertambah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya ya Bapak Ibu, jin dan manusia dari generasi awal sampai generasi akhir semuanya kafir, nggak ada yang beriman, nggak berkurang kemuliaan Allah. Allah tetap maha mulia, Ghaniyyun Hamid, maha kaya, maha terpuji, maha mulia. Sedangkan kita tanpa Allah hidup kita terasa hina. Kalau kita mendekat kepada Allah, menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah semampunya kita, berbuat baik semampunya kita, mendekatkan kita diri kepada Allah, Allah berikan kita kemuliaan. Kalau kita meninggalkan Allah, kita menjadi hina. Karena itu Nabi Adam berdoa ketika dia bermaksiat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim, berbuat salah, sekiranya Engkau tidak memberikan aku ampunan dan rahmat, maka aku jadi orang yang rugi. Ya, Allahumma anta rabbi, Engkaulah Tuhanku ya. Ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian la ilaha illa anta. Apa artinya? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dijelaskan lagi oleh para ulama, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau kita mengikrarkan serta mengakui Tuhan itu hanya satu, Dia yang memiliki, menciptakan, mengatur alam semesta ini, maka kita juga harus mengakui bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut oleh para ulama dengan sebutan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tiada ilah Tuhan kecuali Allah. Maka kita beribadah tunduk patuh hanya kepada Allah. Kita mengikuti aturan hanya mengikuti aturan Allah. Kita mentaati hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul serta taatilah ulil amri. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan apa itu ulil amri, siapa itu ulil amri. Makna khusus ulil amri itu adalah para ulama yang alim, punya ilmu, rabbani, yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah. Maka kaum muslim wajib mentaati perintah dan nasihat, arahan para ulama. Ya, kaum muslim wajib mentaati para ulama. Kalau kita di Indonesia, perkumpulan ulamanya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram bagi kaum muslim ikut perayaan Natal. Dulu Buya Hamka di penjara gara-gara memfatwakan haram bagi kaum muslimin merayakan Natal nanti 25 Desember ya. Biarkan orang Kristen merayakan Natal, tapi muslim toleransi tidak ikut-ikutan. Ini yang kadang kebablasan, toleransinya salah. Toleransi itu biarkan orang Hindu ke pura, biarkan orang Kristen ke gereja, tidak boleh diganggu, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh disakiti, apalagi dibom gerejanya. Apalagi gerejanya dibom. Ya, haram membunuh orang kafir zimmi yang dilindungi oleh negara. Siapa yang membunuh, menyakiti, sama saja menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kajiannya isinya begini, biasanya intel itu andeng ya. Intel-intel yang ngawasi para ustadz itu, ini bukan teroris. Ya, biar aman dari pengawasan para intel, sebut aja enggak boleh menyiksa, menyakiti orang kafir. Wah, ini bukan teroris ini ustadz ini. Baik, la ilaha illa anta. Maka kita ibadah tunduk hanya kepada Allah. Segala ibadah seperti doa, berharap, tawakal, patuh, berkurban, zikir, cinta, takut hanya ditujukan kepada Allah. Maka muslim hanya tunduk pada Allah, hanya berkurban untuk Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya bertawakal, pasrah, bersandar hanya kepada Allah. Apalagi cinta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Siapa yang mengamalkannya, siapa yang takut hanya kepada Allah, apapun di dunia ini tidak bisa membuatnya takut. Tapi kalau kita boleh takut sama anjing galak ya, kita boleh takut sama kalajengking. Itu takut naluri yang Allah tidak mencela kita. Takut yang dilarang itu adalah suami takut menolong orang lain, membantu orang lain saat ia mampu, punya kelebihan rizki, tapi dia takut sama istrinya, takut dimarahi sama istrinya. Ini takut yang tercela. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Tadi udah disebut satu, siapa yang membaca la ilaha illallah saat sakaratul maut masuk surga. Tapi kan nggak mudah ya nggak Bapak Ibu? Nggak kayak sinetron, kayak film. Sebelum meninggal bicara dulu sama keluarganya, kemudian mati. Enggak kayak gitu. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Bagaimana seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaan masing. Kalau kebiasaannya rajin ke masjid, baca Quran habis subuh, baca Quran habis maghrib, sedekah semampunya, senang menghadiri majelis ilmu, senang ke kajian-kajian, senang menuntut ilmu, insya Allah Allah akan menjaganya, memberikan ia kematian yang indah. Tapi orang yang senang dangdutan, setiap hari skakmat, sepanjang hari main catur, dangdutan, ya, tiap malam, pagi, sore mikirin bebeknya berapa, telurnya berapa, anak bebek lahir berapa. Ya udah meninggalnya sambil nginget bebek. Allah adil itu. Bagaimana kecenderungan, apa hobi kita,
pikiran fokus kita apa? Ya begitu seseorang meninggal. Penyanyi dangdut senangnya dangdutan, ya sudah meninggalnya sambil dangdutan. Allah adil. Silakan nyanyi sambil dangdutan. Wanita yang mohon maaf nggak pakai jilbab, suka mempertontonkan kecantikannya, tiktokan, joget-joget, ya udah meninggalnya begitu. Allah adil. Bagaimana? Ya. Kama tadinu tudan, bagaimana kamu begitu pula Allah memberikan balasan. Yang lain al jaza min jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kalau baik Allah kasih balasan baik, kalau buruk ya udah demikian pula Allah memberikan. La ilaha illallah. Yang lain Rasulullah bersabda miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah la ilaha. Jadi kunci masuk surga adalah la ilaha. Tapi kalau kuncinya kalau kuncinya polos Pak, nggak ada geriginya, bisa nggak nyalain motor? Nggak bisa. Makanya sholat. Kalau cuman pegang kunci tapi polos kayak besi batangan, nggak bisa. Makanya sholat ada giginya, zakat ada giginya lagi. Apalagi Pak? Puasa ada giginya lagi, haji kalau mampu ada giginya lagi. Sempurna gigi itu baru bisa masuk surga. Kalau hanya klaim Islam, ngaku Muslim tapi nggak sholat, ya udah mampir ke neraka. Nauzubillah min zalik. Masuk surga dengan dua cara dijelaskan para ulama. Cara pertama bagi orang yang amal sempurna. Amal sempurna itu indikasinya adalah tandanya minimal yang wajib dikerjakan. Seperti sholat 5 waktu, zakat fitrah, puasa. Bagi yang punya kelapangan rezeki, sehat, haji. Udah 4 ini aja. Maksudnya yang wajib, kalau yang wajib dikerjakan aman, sempurna, insya Allah masuk surga tanpa siksa. Cara kedua, masuk ke surga tapi lewat dulu ke neraka. Ini bagi orang yang mengaku beriman tapi nggak beramal. Baik, lanjut. La ilaha illallah. Maka kita mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunduk, patuh, berkorban, berharap, berdoa hanya kepada Allah. Kalau berdoa meminta kepada Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan harapan kita. Kalau kita mencintai Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan cinta kita. Beda sama bujang pemuda ya, berharap mencintai wanita, berharap cintanya dibalas, nggak dibalas, kecewa. Kalau kita minta kepada manusia, manusia nggak mampu, kita kecewa. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah nggak akan mengecewakan kita. Dan Allah akan membalas, Allah akan memberikan. Sebagaimana hadis Nabi yang memberikan janji kepada orang yang berdoa dengan 3 janji, 3 balasan, 3 keutamaan. Rasulullah bersabda, "Ma min muslim yad'u Allah illa a'tahu Allahu bi ihdas salas." Tidak ada muslim yang meminta kepada Allah kecuali Allah akan berikan 3. Jadi semua doa kita itu terkabulkan. Tapi kita pahami makna terkabulkan itu 3. Makna terkabulkan doa itu 3. 1, imma ayyu'ajjilalah, Allah segerakan doanya. Minta mobil, Allah kasih mobil. Minta keturunan, Allah kasih keturunan, disegerakan. Ada yang minta keturunan, minta rumah, minta istri, nggak dapat, tapi Allah kasih yang kedua. Allah kasih yang kedua, ayasrifa'an husu, dijauhkan dari bahaya. Dijauhkan dari musibah bahaya. Seperti seharusnya naik motor itu, ban mobil itu masuk ke lubang, tapi tiba-tiba selamat, nggak jatuh. Apa yang membuat dia selamat? Doa. Baik doa yang dia baca untuk dirinya sendiri, atau doa orang lain untuk dirinya, atau doa orang lain untuk orang itu sendiri, tapi dapat keluarganya, anaknya yang seharusnya keserempet mobil motor selamat gara-gara doa. Makanya para ulama mengatakan doa itu menghalangi kita merubah takdir yang buruk. Seharusnya tahun itu kena musibah sakit berat, tapi karena doa Allah sembuhkan. Yang kedua, yang ketiga, imma ayyaddakhira lahu, atau yang ketiga Allah simpan pahala doa, enggak dikabulin. Minta keturunan nggak dikasih keturunan, minta rumah nggak dapat rumah, minta mobil nggak dapat mobil, minta kesembuhan nggak sembuh-sembuh, Allah kasih yang ketiga, Allah berikan ia pahala di akhirat. Maka tiba-tiba itu nanti ketika orang yang dahulu tuh hidupnya susah, selalu berdoa, doanya nggak dikabulkan, maksudnya di dunia nggak dikasih, tapi malah dapat musibah juga. Udah banyak doa masih kena musibah, udah banyak doa nggak dikabulkan di dunia, Allah kasih yang ketiga, dia masuk surga. Tiba-tiba dia melihat pahala, kenikmatan, karunia yang begitu besar.
Oh, ini rupanya doa-doa yang dulu pernah dipanjatkan. Maka sahabat mengomentari, idzan nuksiru doa, kalau begitu kami memperbanyak doa wahai Rasul. Iya, perbanyaklah berdoa. Dikabulkan enggak dikabulkan, kita dapat 3. Kita dapat 3. Doa apapun itu Allah berikan kita 1 di antara 3 ini. Baik, karena doa termasuk ibadah yang paling utama. Kalau kita ini sering melupakan Allah saat sakit, yang pertama kita ingat apa? Obat sama dokter, ya enggak Pak? Kita sering baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa menolong membantu kita kecuali Allah, tiada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah, enggak ada yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan kecuali. Tapi kita tuh yang pertama kita ingat saat musibah, obat, dokter. Ya, para ulama zaman dulu luar biasa. Sandalnya hilang, langsung ingat Allah, ya Allah, sandalku hilang, berikanlah ganti. Garamnya habis, langsung minta, ya Allah, garamku habis, berikanlah garam. Tapi kalau kita yang pertama ingat apa ibu-ibu? Warung. Anaknya dipanggil, tolong belikan garam. Itu luar biasa mentauhidkannya dalam kesehari-harian itu. Kemudian khalaqtani wa ana abduka, engkau yang menciptakan aku ya Allah, akulah hambamu, aku hambamu ya Allah. Jadi kita mengakui kerendahan, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ini hamba Allah, kita ini hamba, hidup kita diatur Allah, bukan hidup sesuai keinginan kita. Dan kita ini manusia, sifat manusia itu wa kanal insanu ajula, sungguh manusia itu tergesa-gesa. Kalau sehat lupa makan seenak-enaknya, kolesterol, diabetes baru sadar. Kalau sakit buru-buru tergesa-gesa ingin sembuh. Naik motor buru-buru, kecelakaan baru sadar. Sebagaimana dulu Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya belum sempurna sampai ke kaki, Nabi Adam ngelihat buah-buahan di surga udah pengen berdiri, makanya Nabi Adam jatuh. Makanya Allah sifati Adam itu wa kanal insanu ajula, sungguh Adam dan keturunannya itu tergesa-gesa. Rasulullah bersabda, al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru, tergesa-gesa merupakan sifat syaitan. Maka kita dilarang tergesa-gesa. Pengen cepat punya mobil, akhirnya cari mobil dengan cara haram. Ingin cepat dapat kekayaan, akhirnya menabrak yang haram, tergesa-gesa. Tidak sabar dengan ketentuan Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah, aku ada dengan kontrak perjanjian denganmu dan taat kepadamu semampuku. Nah, di sini Allah mengisyaratkan bahwa dahulu kita di alam ruh, Bapak Ibu, dulu sebelum kita diciptakan, kita dikumpulkan di alam ruh. Kemudian kita dibuat perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah. Qalu bala syahidna, iya ya Allah kami menyaksikan. Maka kemudian kita lahir ke dunia, Allah melupakan. Ingatan itu dibuat lupa. Tapi walau kita lupa dengan kontrak perjanjian itu, Allah tetap tanamkan ke dalam hati kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tanamkan rasa cinta kepada kebaikan. Allah tanamkan fitrah suci pengakuan kepada Allah. Dan Allah tanamkan ke dalam jiwa hati kita tidak suka dengan kemaksiatan dan kekufuran. Untuk mengingatkan itu lagi, Allah utus para nabi. Para nabi dan rasul meninggal, Allah turunkan kitab agar kita tidak tersesat. Betapa besar karunia kemuliaan Allah kepada manusia, anak keturunan Adam. Mastata'tu, pun demikian ketika melaksanakan perintah agama, kita melaksanakannya semampunya kita. Dalam bertakwa mengerjakan ketaatan semampunya kita. Dalam meninggalkan larangan totalitas. Jadi kalau sholat itu takwa, mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu boleh duduk. Tidak mampu duduk boleh berbaring. Tidak mampu bersuci dengan air, boleh diganti dengan tayamum. Mandi besar, seharusnya mau mandi besar dengan air. Kondisi junub, lagi sakit, lagi demam, lagi meriang panas. Junub, mimpi basah. Maka mandi besarnya dengan tayamum. Ya.
Betapa saat puasa nggak mampu puasa, qadha di hari-hari yang lain, di bulan yang lain, semampunya kita. Tapi kalau meninggalkan larangan, totalitas. Biasa minum khamr sebotol, nggak boleh bertahap. Minumnya segelas, kemudian minumnya setengah botol, nggak bisa, harus totalitas ditinggalkan. Cuman menasehatinya yang bertahap. Kalau sudah tahu, tinggalkan totalitas. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku lakukan. Nah, di sini kita dijelaskan bahwa kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa bukan hanya sebab utamanya karena dorongan ajakan dari setan. Sebab kemaksiatan dan dosa itu dua. Satu, ya, yang pertama bisikan setan. Tapi bisikan setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dhaim. Bisikan setan itu lemah. Bisikan setan itu cuma ngajak kita apa? Cuman lintasan dalam pikiran, sisanya itu dorongan-dorongan dari nafsu kita. Seperti mohon maaf anak muda yang suka sama satu wanita, ya, terlintas dalam pikirannya ngajak ketemuan. Nah, ngajak ketemuan itu cuman lintasan dari setan. Sisanya itu sampai dia pacaran dan berzina itu karena hawa nafsu yang terus mengajak. Makanya di sini Allah Ta'ala mengajarkan kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukanku. Jadi di antara sebab kemaksiatan dan kedurhakaan itu ada pada diri kita. Makanya dengan ini jelas, di bulan Ramadan malaikat jin itu mohon maaf katanya dirantai, dibelenggu. Tapi kenapa masih ada kemaksiatan? Karena dorongan-dorongan dari dalam diri kita, hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan-kesenangan. Kebanyakan dari kesenangan-kesenangan itu melanggar perintah Allah. Makanya nggak heran di bulan Ramadan katanya setan sudah dibelenggu, dirantai, kok masih ada kemaksiatan. Setannya dari jenis manusia, minal jinnati wan, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Dan kita ini lemah, tidak berdaya, tidak mampu. Kita ini nggak mampu selamanya senantiasa sholat berjamaah ke masjid. Kita nggak mampu, nggak sanggup. Kita nggak mampu setiap hari selalu baca Quran. Nggak mampu selalu berbuat baik dan taat. Maka ketidakmampuan dan kelemahan kita ini kita akui. Aku ini hambamu, lemah, nggak sanggup. Maka kita meminta kepada Allah perlindungan, pertolongan agar Allah membantu kita taat. Agar Allah membantu kita bisa ke masjid sholat berjamaah. Agar Allah membantu kita bisa baca Quran. Kita ini lemah, nggak berdaya. Demikian pula Bapak Ibu dalam mendidik, merawat anak agar mereka dekat, taat, soleh, solehah. Kita nggak sanggup menjadikan anak kita soleh dan solehah. Nggak sanggup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendidik, merawat, menasihati anak, kita menginginkan anak seperti yang kita inginkan. Kita ingin anak kita subuhnya tepat waktu. Nggak bisa. Kita nggak bisa menjadikan mereka seperti itu. Kita nggak bisa menjadikan mereka soleh dan solehah, kecuali Allah yang membentuk dan membantunya. Kita hanya bisa menasihati, nak, jaga sholat 5 waktu. Nak, bangun lebih awal agar kamu besok bisa bangun subuh ke masjid. Nak, baca Quran. Nak, taruh HP-nya, sudah masuk asar, sudah azan asar, sholat asar. Kita hanya bisa menasihati seperti itu. Tapi kemudian plek, mereka berubah seperti yang kita inginkan. Kita nggak sanggup, yang ada emosi, berantem sama anak. Ya, banyak orang tua itu yang minta tolong ke saya menasihati anaknya. Orang tua yang menangis, anaknya yang berkata-kata kasar. Saat main game itu, kecanduan game itu, semua jenis binatang disebut, Pak. Apa Pak contohnya? Anak kalau nge-game asik banget ya, emosi, kalah, ditendang, dipukul, main game, binatang disebut semuanya itu, 1, 2, 3 jenis binatang disebut. Dinasihati sama bapak ibunya sholat, bapak ibunya dibilangin, dikatain kasar, kayak dia maki-maki temannya main game. Nauzubillah min dzalik, sedih. Udah, ambil HP-nya, yang ngasih HP siapa? Tapi sekarang itu kita ini dilema. Kita mengajak, menyuruh anak-anak kita jangan kecanduan HP, jangan kebanyakan gadget, tapi mereka nggak punya teman main.
Kalau di kampung itu mungkin masih banyak teman main ya, tapi di lingkungan perumahan itu dilema. Ingin anaknya mengurangi HP, tapi dia mau main nggak ada teman. Akhirnya main HP sepanjang hari, kecanduan. Jadi egois, nggak peduli sama masyarakat, nggak peduli sama lingkungan, nafsi-nafsi. Makanya ini musibah masa pandemi, pelajaran daring dan online membuat anak-anak itu cuek. Saya ngajar di sekolah, lewat murid-murid saya nggak disapa. Sama gurunya aja nggak disapa Bapak Ibu. Kenapa? Karena 1,5 tahun itu pelajaran online, HP-an terus di kamar. Nggak sadar gurunya ada di depan, gurunya nggak disapa. Apalagi nyapa temen, ya, apalagi nyapa orang lain. Hilang itu sikap sosialnya itu gara-gara pandemi. Baik, jadi kita nggak sanggup, serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa menasihati, nak sholat, nak baca Quran. Selanjutnya serahkan pada Allah, biar Allah yang merubah. Baik, kemudian lanjut, wa abu'u bidzambi, dan kita mengaku, aku mengakui ya Allah dosa dan kesalahanku. Di sini kita diperintahkan mengadukan, mengakui kesalahan dan dosa yang dulu pernah kita perbuat. Pengakuan hanya kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu mohon maaf, tidak boleh menceritakan dosa yang dulu pernah dikerjakan kepada teman, kepada orang lain. Mohon maaf, ada mahasiswa pacaran sama temannya, kemudian cerita sama temannya yang lain, pacaran, karaokean di dalam karaoke, pintu kunci, mohon maaf berzina, apa-apain dia ceritain ke teman-temannya. Kenapa dia bercerita? Padahal Allah sudah sembunyikan dan tutupi dosanya. Nggak ada kamera yang melihat, nggak ada orang lain yang melihat dia berbuat maksiat. Kenapa dia malah ceritakan kepada orang lain? Jadi nggak boleh menceritakan dosa yang pernah kita kerjakan kepada orang lain. Kenapa? Karena orang itu, manusia itu, kalau dia kecewa, dia mengingat terus-menerus kesalahan kita. Kita pernah cerita dosa kita di masa lalu, dia ingat keburukan kita. Kemudian berubah jadi alim. Allah, so alim orang kamu dulu kayak gitu, kayak gitu. Manusia itu ingat terus tuh kesalahan kita. Tapi Allah mampu menghapus dan memaafkan kesalahan kita. Boleh kita menceritakan kesalahan dan aib kita, kecuali dengan tujuan minta fatwa. Bertanya misalnya kepada ustadz, para ahli. Dulu saya pernah berbuat begini-begini. Bagaimana cara saya agar Allah mengampuni dosa saya? Dulu saya pernah berbuat begini. Caranya begini. Itu boleh. Tapi kalau sembarang orang cerita, nauzubillah. Apalagi suami menceritakan kepada orang lain bagaimana dia berhubungan, bagaimana dia di rumah, di kamar bersama istrinya, pasangannya, nggak boleh, haram. Atau istri menceritakan kepada temannya bagaimana dia berhubungan dengan suaminya, atau suami menceritakan bagaimana kecantikan istrinya, istri menceritakan bagaimana sifat suaminya. Itu seakan-akan, mohon maaf, seperti membuka aurat pasangan dilihat oleh orang lain. Kembali lagi ke Sayyidul Istighfar, wa abu'u bidzambi, ya Allah aku mengakui dosaku, faghfirli, ampunilah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, enggak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah. Maka ini luar biasa kalau kita baca dengan penghayatan, terutama dibaca saat sahur, sepertiga malam, saat tahajud, itu berlinang air mata karena kita membaca Sayyidul Istighfar. Maka Bapak Ibu silakan dihafalkan, diamalkan, kita jadikan wirid pagi, doa pagi dan sore. Baik, demikian sudah lewat 5 menit dari jam 7. Mungkin ada tanya jawab, diskusi bagi yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Ada yang menambahkan? Gak ada? Alhamdulillah. Baik, silahkan Pak. Ya. Iya, silahkan. Sunat? Akikah? Jadi inti pertanyaannya,
hukum akikah yang belum diakikahi, atau akikah untuk diri sendiri saat dulu orang tua belum memberikan akikah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh dijelaskan oleh para ulama dalam fikih.